jadi deg-degan juga nih melihat si paman-paman beraksi. Paman-paman ini sedang mencari Serni. Di wilayah muara Sungai Opak yang langsung bertemu dengan pantai selatan Jawa inilah merupakan habitat Serni. Untuk mencari Serni, mereka menggunakan arit. Arit inilah yang dipakai untuk menyerok dasar lumpur. Di muara sungai, Serni biasa membenamkan tubuhnya di dalam lumpur. Selain untuk menghangatkan tubuhnya, mereka juga terhindar dari para predator. Untuk menangkapnya, para pencari Serni mengiris-iris permukaan dasar sungai sambil meraba permukaan dasar sungai. Jika ada Serni yang nyangkut di arit mereka, langsung dengan cepat tangan yang satunya menangkap Serni. Mencari Serni membutuhkan feeling yang kuat serta kesabaran. Karena mereka susah sekali untuk ditemukan di dalam lumpur. Wih, ada yang dapat tuh satu. Yuk kita kenalan dengan sobat otan ini. Serni merupakan jenis snake eel yang termasuk dalam hewan Anguilliformes. Serni disebut Opictihidae merujuk dari istilah bahasa Yunani. Ovis artinya ular, ichthys artinya ikan. Ini merujuk dari bentuk fisik mereka yang badannya menyerupai ular. Serni alias snake eel ini habitat aslinya tersebar di daerah tropis yang memiliki sumber air yang hangat. Mereka dapat dijumpai di perairan dangkal dan juga di pesisir pantai. Selain itu, Serni juga dapat ditemukan di muara-muara sungai yang berlumpur. Sepanjang hari, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar laut dan hanya keluar ketika mencari mangsa. Teman, ada lagi nih, sobat otan yang mirip dengan bulu Serni. Siapakah dia? Teman-teman tentunya sudah nggak asing lagi kan dengan sidat? Di Jepang, sidat disebut juga unagi. Bagi masyarakat Jepang, sidat alias unagi merupakan salah satu menu istimewa dan harganya mahal. Kebetulan, otan lagi sama om-om chef yang mau masak sidat. Di Indonesia sendiri, sidat juga sudah mulai populer menjadi menu makanan. Biasanya sidat dihidangkan di restoran Jepang, seperti yang lagi dibuat sama om-om chef ini. Sidat segar yang sudah difile akan dibuat kabayaki. Kabayaki adalah cara memasak ikan khas masyarakat Jepang. Dan sidat merupakan ikan yang sering dibuat kabayaki. Sidat yang sudah difile selanjutnya di-steam selama beberapa menit untuk melunakkan daging sidatnya. Setelah itu, daging sidat dilumuri dengan bumbu tare khas Jepang. Kemudian, sidat akan dipanggang lagi hingga matang dan bumbu tarenya meresap ke dalam daging sidat. Wah, yang seperti ini sih bikin otak ngiler. Unaginya enak banget. Biar lebih menarik, unagi-unagi yang sudah matang ini ditata dengan cantik. Dan biar lebih enak lagi, unagi paling enak dimakan dengan nasi dan sup khas Jepang. Menu ini disebut unaju teisoku. Menu unaju teisoku menjadi salah satu andalan di restoran Jepang. Gimana nggak jadi favorit? Paketnya komplit. Rasanya, jangan ditanya. Oishi, enak. Selain enak, sidat juga bergizi tinggi loh. Sidat mengandung vitamin A, juga mengandung vitamin B, karbohidrat, protein, dan asam omega 3 yang tinggi. Sidat juga sering disebut ginseng air karena manfaatnya yang dapat meningkatkan fungsi otak dan memperlambat terjadinya pikun pada manula.
Tapi hingga saat ini masih banyak yang salah kaprah akan Sidat. Karena bentuk fisiknya yang hampir mirip, banyak orang yang menyebut Sidat sama dengan belut. Padahal kedua sobat Otan ini berbeda. Sidat cenderung bulat penuh dan panjang dengan bentuk ekor yang pipih. Sedangkan belut badannya cenderung pipih dengan ekor yang runcing. Dan saat dewasa, Sidat akan bermigrasi ke laut untuk memijah atau disebut Catadromous. Kemudian, benih Sidat akan bermigrasi lagi ke sungai untuk melanjutkan hidupnya atau biasa disebut dengan Anadromous. Ombaknya tinggi banget tuh, kan bahaya. Loh, kok malahan balik lagi? Oh iya teman, Otan sekarang sedang berada di Pantai Jungwok, salah satu pantai yang berada di garis pantai selatan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Karakteristik pantai-pantai di wilayah pantai selatan Jawa memang terkenal dengan ombaknya yang cukup tinggi. Ini karena wilayah di sini langsung berhadapan dengan laut lepas Samudra Hindia. Maka dari itu, Otan khawatir dengan keselamatan paman-paman tadi. Jadi penasaran, sebenarnya apa sih yang dicari paman-paman ini? Jadi yang mereka cari kerang. Wah, mencari kerang sampai bertaruh nyawa seperti itu. Luar biasa. Nah, kenalin nih teman-teman semua. Ini adalah kerang kijing. Mereka termasuk moluska yang hidup di Pantai Jungwok, Gunung Kidul. Habitat mereka menempel di batu-batu karang sekitar pantai. Walaupun jumlahnya banyak, mencari kerang ini tetap membutuhkan kejelian mata. Soalnya tekstur cangkang luarnya menyerupai batu karang. Belum lagi lumut-lumut yang menempel membuat keberadaan mereka tersamarkan di antara batu karang. Oh iya, kerang ini jalannya sangat pelan. Mungkin dia menganut paham biar lambat asal selamat. Dengan kekuatan otot-otot badannya, kijing berjalan menyusuri batu-batu karang untuk mencari makan. Makanan mereka adalah lumut-lumutan yang menempel di batu karang. Kijing juga memiliki semacam antena di bagian kepalanya. Antena ini berguna sebagai alat sensor dan pendeteksi untuk berjalan dan mencari makanan. Mencari kerang seperti ini memang sudah menjadi salah satu kegiatan mereka, teman. Saat mencari kerang, Paman Muji dan Paman Eko harus selalu bersama. Satu orang bertugas mencari kerang dan satunya lagi bertugas melihat pergerakan ombak yang datang. Makanya, saat mencari kerang seperti ini, tidak boleh sendirian. Dan tidak semua orang bisa loh mencari kerang di tempat ini. Setelah dirasa cukup, Paman Muji biasanya langsung pulang. Kerang-kerang yang didapat kemudian dipisahkan sesuai jenisnya. Kerang kijing akan dibawa pulang untuk dimasak. Apa? Dimasak? Asik, pas banget. Kebetulan perut Otan udah mulai kriuk-kriuk. Lapar kakak.